Assalamualaikum, perkenalkan saya Muhammad Saihan dari jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM 080512429074. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat survei dan pemetaan. GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu objek atau individu di permukaan bumi dengan akurasi yang tinggi. Sistem ini terdiri dari sekitar 30 satelit yang mengorbit bumi dan memancarkan sinyal ke berbagai perangkat GPS, seperti yang terdapat pada ponsel, mobil, atau alat pelacak khusus. Perangkat GPS akan menangkap sinyal dari minimal 4 satelit untuk menghitung posisi secara tepat melalui metode yang disebut triangulasi. Dengan cara ini, perangkat bisa menentukan koordinat lokasi atau lintang dan bujur, ketinggian, kecepatan, dan arah gerak. GPS memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti navigasi menggunakan aplikasi Google Maps, pelacakan kendaraan dan barang, pencatatan rute saat olahraga, serta dalam bidang pertanian dan pemetaan untuk pengukuran lahan dan yang presisi. Keunggulan utama GPS adalah dapat digunakan secara gratis di seluruh dunia dengan akurasi yang cukup tinggi. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan seperti menurunnya akurasi atau hilangnya sinyal di area tertutup, seperti dalam gudang, terowongan, atau hutan lebat. Meskipun begitu, GPS tetap menjadi teknologi yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan modern. Selanjutnya ada GPS Trimble TDC 600. Adalah perangkat genggam canggih yang menggabungkan fungsi smartphone dengan kemampuan pengumpulan data. Dirancang khusus untuk pekerja lapangan seperti pemetaan, survei, GIS, dan inspeksi aset. Perangkat ini memiliki sistem operasi Android dan dilengkapi dengan layar sentuh berukuran 6 inci yang dapat terlihat jelas di bawah sinar matahari. GPS Trimble TDC 600 dibekali dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 443 dan penyimpanan internal 64 GB, sehingga cukup mumpuni untuk menjalankan berbagai aplikasi lapangan, seperti aplikasi Trimble, Teraflex, dan SpenMap. Perangkat ini sudah terintegrasi dengan receiver GNSS internal yang mendukung berbagai sistem satelit seperti GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou dengan koreksi SBAS atau Satellite Based Augmentation System. TDC 600 mampu memberikan akurasi lokasi hingga kurang dari 2 meter dalam kondisi lapangan terbuka. Namun, untuk kebutuhan akurasi lebih tinggi atau misal akurasi sentimeter, pengguna bisa menghubungkannya dengan receiver eksternal atau layanan koreksi berbasis cloud seperti Trimble Catalyst. Selanjutnya, kompas. Kompas adalah alat navigasi yang digunakan untuk menunjukkan arah mata angin seperti utara, selatan, timur, dan barat dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Kompas telah digunakan sejak zaman kuno untuk membantu pelaut, penjelajah, dan pejalan kaki menentukan arah, terutama saat berada di lingkungan yang tidak memiliki penanda arah yang jelas. Prinsip kerja kompas didasarkan pada jarum magnet yang secara otomatis akan menunjukkan ke arah kutub utara magnet bumi. Dengan begitu, pengguna dapat mengetahui posisi relatif terhadap arah mata angin dan merencanakan pergerakan atau navigasi dengan lebih akurat. Kompas analog merupakan kompas tradisional yang paling umum digunakan. Salah satu jenisnya adalah kompas magnetik, yang terdiri dari jarum magnet yang mengambang di atas titik pivot dan dapat bergerak bebas mengikuti medan magnet bumi. Jenis lainnya adalah kompas lensa, yang dilengkapi dengan lensa pembesar untuk membaca angka derajat secara lebih presisi. Sering digunakan dalam kegiatan militer atau survei. Ada juga kompas bidik yang memungkinkan pengguna
membidik objek jauh sambil membaca arah. Cocok untuk kegiatan mendaki atau orienteering. Kesimpulan pada praktikum kali ini, kompas adalah alat navigasi penting yang bekerja berdasarkan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah mata angin, terutama arah utara. Kompas analog meskipun tergolong alat tradisional masih banyak digunakan karena keadaannya di berbagai kondisi lapangan tanpa membutuhkan sumber daya listrik. Jenis-jenis kompas analog seperti kompas magnetik, kompas lensa, kompas bidik, dan kompas prismatik memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan, baik untuk kegiatan sehari-hari, pendakian, survei, maupun keperluan militer. Memahami jenis dan cara kerja kompas analog membantu pengguna menentukan arah dengan lebih tepat dan aman, terutama berada di alam terbuka atau lingkungan tanpa penanda arah yang jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.